Kita akan mengikut Yesus. Kristen artinya pengikut-pengikut Yesus Kristus. Bagaimana Yesus dibaptiskan? Yesus dibaptiskan adalah masuk, ditenggelamkan ke dalam air, seperti yang sudah kita saksikan dari 3 saudara-saudara kita tadi. Masuk ke dalam air, ditenggelamkan oleh Yohanes yang kekasih. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Siapa yang dibaptiskan dari air dan juga dibaptiskan oleh Roh, maka dia sedang memenuhi kehendak Allah. Zaman sekarang ini banyak sekali macam baptisan, ya. Saya tidak mau sebutkan gerejanya apa, ya, tapi lihat sendirilah gambar. Inilah yang namanya baptisan paket hemat. Kenapa paket hemat? Airnya cuma 1 gentong. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu pendeta itu akan menyiramkan air ke atas kepala yang dibaptiskan. Apakah ini sama dengan yang Yesus lakukan? Tidak. Ada yang seperti ini, baptisan hemat lagi nih. Kenapa? Karena airnya cuma sedikit. Lalu ketika ditaruh pendeta air di atas kepala bayi ini, maka bayi itu pun menangis. Lalu pendeta katakan Roh Kudus sudah datang. Tidak ada Roh Kudus datang sama bayi itu. Yang ada matanya kemasukan air. Karena syarat Alkitab katakan barang siapa yang percaya dan bertobat. Bayi tidak bisa percaya. Kita tanya pun sama bayi ini, tahu kau Yesus? Jawabannya hanya oh, ngapor siapa mana tuh Yesus Kristus. Bagaimana mau ditanya? Hai bayi, tinggalkanlah dosamu. Apa dosaku? Nangis-nangis kerjamu. Dosa itu adalah apa? Nangis itu adalah berdosa. Gak bisa, saudara. Bayi itu berkomunikasi dengan menangis. Nah, ini baptisan bayi, ya. Siapa tahu di antara saudara-saudara sudah ada pernah dibaptis waktu saudara masih bayi. Ada gereja Kristen yang mengajarkan baptisan pada waktu masih bayi, ya. Tapi kalau ini kayaknya benar ini pendeta. Apa yang benarnya? Dia dimasukkan ke dalam air, ya, tapi setengah. Ya, karena kalau dimasukkan semua nanti ketelan airnya. Tetap tidak benar baptisan ini. Kenapa? Karena tidak ada di situ yang namanya percaya, tidak ada di situ yang namanya bertobat, tidak ada. Walaupun dia ditenggelamkan, ya. Nah, ini ada gereja di Korea, ya. Baptisannya cuma disentuh aja kepalanya. Baptisan yang benar adalah seluruh tubuh dimasukkan ke dalam air. Nah, ketika kita membaptis seluruh tubuh dimasukkan ke dalam air, ada satu bagian tubuh kita yang nggak dibaptis. Dan inilah yang membuat kita berdosa tiap hari. Apa itu? Ada yang tahu enggak? Lidah. Lidah ini memang kalau dibaptis susah mau dibaptis dia. Pernah pendeta Manur waktu membaptis ada orang ini? Sekalian gitu ya. Makanya lidah kita ini selalu berbicara jahat. Karena belum sempat mati dia di dalam. Ya? Betul pendeta. Makanya kalau membaptis orang dosa lagi pakai 1 tangan. Karena lidahnya nggak kebaptis. Ya. Iya. Ya. Betul nggak, ibu-ibu? Karena nggak dibaptis lidahnya, makanya gosip tiap hari. Di gereja pun menggosip. Bereng jo datang, kan? Bayangkanlah, ada ibu-ibu datang ke gereja baik-baik jadi gosip di gereja. Ya itu karena belum dibaptis. Jadi besok-besok kalau mau dibaptis langsung buka, ya, kan? Supaya dibaptis. Ya, tapi jangan dipraktekkan ya, nanti masuk air. Ya. Alkitab katakan hanya ada macam 1 baptisan, hanya 1. Tapi kita lihat tadi banyak gereja-gereja di dunia ini, bahkan di Indonesia ini menjalankan baptisan yang tidak dicatat dalam Alkitab, yang tidak dipraktekkan oleh para rasul, dan yang tidak dialami oleh Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia ini. Bahasa asli dari baptisan adalah mencelupkan, membenamkan, dicelupkan ke dalam air. Nah ini sih ya, kalau sudah agak pudar warna celana jeans dulu ya, maka pergilah dia ke tukang apa? Ke tukang apa? Ke tukang wantek ya. Nah, diwantek lah ini sampai apa? Seragam lagi warnanya seperti apa? Baru semua sudah masuk. Lalu baptisan itu harus keluar dari air. Keluar dia dari air. Dan ketika keluar dari air, maka datanglah roh Tuhan kepada Yesus Kristus. Maka datanglah juga roh Tuhan kepada saudara-saudara yang sudah dibaptiskan tadi dan yang akan dibaptiskan besok pada hari Sabat Tuhan. Lalu terdengarlah suara.
Suara ini bukan hanya untuk Yesus ketika dia dibaptiskan di sungai Yordan, tetapi suara ini juga berlaku bagi semua kita yang sudah menerima baptisan dan yang akan dibaptiskan. Apa suara itu? Inilah anakku yang apa? Kukasihi. Siapa yang dibaptis dalam Yesus, maka Anda akan menjadi anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Supaya jelas, di dunia ini hanya dua, anak Tuhan atau anak setan, itu aja. Kalau mau jadi anak setan gampang, gak usah ke gereja. Kalau mau jadi anak Tuhan, bertobat, percaya, dibaptis. Baru sah, terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Itulah pentingnya untuk menerima baptisan. Kalau begitu, apa langkah sebelum menerima baptisan? Mengikuti dari itu Kisah pasal yang kedua, lalu kemudian Kisah pasal 16, lalu Markus pasal yang ke-16. Yang pertama adalah belajar. Belajar Alkitab. Ya betul-betul belajar. Gereja Advent mempunyai 28 doktrin. 28 doktrin itu kalau dipelajari satu minggu satu, berapa lama kira-kira belajarnya? Hampir 7 bulan. Supaya agak cepat pendeta, satu minggu 3. Dipelajari 3 doktrin, minggu depan lupa 2. Ya, karena pakai cepat. Paling tidak saudara butuh hampir 8 minggu, 2 bulan. Tapi yang paling penting dalam apa yang Yesus katakan, Alkitab katakan adalah ada proses belajar Alkitab. Tahu tentang prinsip-prinsip penting kebenaran dalam Alkitab. Gospel itu tadi, God's own Son promises eternal life. Ya. Belajar mengenai dasar-dasar iman. Setelah saudara belajar, maka masuklah kita kepada langkah yang kedua, yaitu percaya. Apa yang saudara harus percayai? Percaya akan Yesus sebagai Allah dan penyelamatmu. Orang yang disalib di samping Yesus, sebelah mana itu? Kiri apa kanan? Yang ngomong, jika kau datang lagi nanti kedua datang kembali sebagai raja, ingatlah aku. Sebelah kiri apa kanan? Hah? Siapa yang bilang kanan? Dari mana saudara tahu? Siapa yang bilang kiri? Tadi ada yang bilang kiri. Siapa yang bilang kanan? Yakin ibu ini? Dari mana ibu tahu? Hah? Dari? Oh, Alkitab. Oh iya. Baik. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak pernah ditulis kanan. Oh berarti kiri pendeta. Baca dari Kejadian sampai buku Wahyu, balik lagi ke Kejadian, nggak pernah juga ditulis kiri. Jadi sebelah mana? Aku pun nggak tahu. Ya, pokoknya adalah yang ngomong. Di antara dua penjahat itu ada yang ngomong satu. Apa yang dia bilang tekan? Jika kau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Saya mau tanya, doktrin apa yang diucapkan penjahat ini ketika dia katakan, jika kau datang sebagai raja, ingatlah aku? Doktrin apa yang diucapkan? Hah? Dia sedang, doktrin keselamatan. Ya memang itulah kesimpulannya Pak ya. Yang pertama, dia sedang menyatakan sebuah doktrin bahwa Yesus akan bangkit. Betul? Betul enggak? Betul. Karena dia katakan jika kau datang sebagai raja, kan dia sudah mau mati Yesus ini. Berarti dia mati, setelah itu apa? Bangkit. Akan ada kebangkitan. Dengan kata lain, dia percaya akan ada kebangkitan juga bagi dia. Makanya dia katakan, jika kau datang sebagai raja, berarti Yesus harus dibangkitkan. Berarti dia pun harus apa? Bangkit. Dibangkitkan. Ada kebangkitan bagi orang mati. Dia sudah percaya itu. Yang ketiga, doktrin apa yang dia mau sedang katakan itu? Bahwa Yesus setelah bangkit nanti naik kemana? Surga. Ke surga. Kenapa? Karena dia katakan jika kau datang sebagai raja, berarti Yesus harus naik ke atas. Ini hebatnya penjahat ini. Jadi kalaupun kita agak jahat-jahat dikit, tapi paham Alkitab ya. Ya, ini penjahat ini jahat luar biasa ini. Tapi dia paham tentang Alkitab. Dia tahu kebenaran siapa ini Yesus Kristus. Jika kau datang sebagai raja, berarti dia juga mengakui bahwa Yesus adalah apa? Raja. Kalau raja ada kerajaannya? Ada. Berarti dia percaya juga tentang kerajaan surga. Betul? Apalagi yang dia pahami tentang doktrin Alkitab ini? Dia paham tentang hidup kekal. Betul? Karena dia akan dibawa ke surga.
Dan kalau hidup di sorga, maka dia hidup apa? Selama-lamanya. Begitu sederhananya pemahamannya. Apa Yesus katakan? Apa Yesus katakan? Hari ini aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu sampai sekarang belum ada di sorga. Di mana dia? Ya di kuburnya lah. Di mana kuburnya pendeta? Mana aku tahu? Nggak ada yang tahu. Tetapi dia masih dikubur. Tetapi Yesus sudah menjanjikan kartu VIP masuk surga ketika Yesus datang yang keberapa? Yang kedua kali. Itulah namanya percaya akan siapa? Akan Yesus Kristus. Filipus berkata kepada Sida-Sida, jika Tuhan percaya dengan senap hati, maka engkau boleh apa? Dibaptiskan. Percaya. Ya. Makanya tadi Pak Pendeta ini memimpin ada janji baptisan 13. Ya. Nah, adik-adik, saudara-saudara yang baru dibaptis, saudara-saudara nanti yang akan menerima Yesus dibaptiskan. Ketika ditanyakan janji 13 janji baptisan itu, jawab dengan tegas. Apakah saudara percaya kepada Bapa dan Roh Kudus? Percaya. Itu. Jangan percaya. Apalah kawan ini? Percaya? Apa yang kau percaya? Jangan tegas. Karena itulah pengakuan imanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan apa? Jemaat-jemaat Tuhan. Apa artinya bertobat? Bertobat artinya meninggalkan hidup yang lama di bawah pengendalian setan, dan sekarang hidupmu di bawah pengendalian siapa? Yesus Kristus. Apa artinya bertobat? Tinggalkan hidupmu yang lama di luar kebenaran. Artinya apa yang kau lakukan selama ini adalah kehidupan di luar kebenaran Tuhan. Tetapi sekarang kau berbalik berjalan dalam kehidupan di dalam kebenaran. Apa artinya bertobat? Tinggalkan kehidupan lama yang penuh dosa dan berbalik berjalan menghidupkan kehidupan apa? Yang benar. Jadi berbalik dia. Kalau sekarang sebelum saya terima Yesus saya mengarah ke utara. Setelah saya bertobat, maka saya berbalik mengarah ke selatan, karena disitulah ada Yesus Kristus. Kalau di utara, setan. Di selatan siapa? Yesus Kristus. Sederhana. Kalau dulunya saya merokok, maka setelah saya menerima Yesus, bertobat, saya tinggalkan rokok itu. Kalau sebelumnya saya makan semua angka yang BB, ya kan? B1, B2, B3, B4. Maka setelah saya terima Yesus, maka saya tidak makan lagi yang BB, tapi TT. Apa itu TT? Di Unai makanan mahasiswa adalah 5T. Tolor, tempe, tahu, terong. Apa satu lagi? Toge. Itu sehat. Itulah namanya hidup yang berubah, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Apa arti baptisan? Baptisan artinya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi arti pertama baptisan menurut Rasul Paulus Roma pasal 6 adalah mati. Manusia lama kita itu mati, supaya kita boleh menjadi manusia yang apa? Yang baru. Kita akan mati sebagaimana Yesus juga mati di kayu salib. Jadi manusia lama kita itu kita tinggalkan di dalam kolam sebagai lambangnya. Kematian terhadap gaya hidup kita yang berdosa, itulah yang harus terjadi ketika seseorang dibaptiskan. Dan ketika seseorang itu sudah mati, maka dia harus dikuburkan. Paulus katakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Dikuburkan. Itu sebabnya ditenggelamkan. Kalau dipercik, kalau disiram air, atau setengah badannya masuk ke dalam air, maka itu bukan prosesi penguburan. Pernah saudara melihat ada orang dikuburkan kepalanya keluar? Badannya masuk, kepalanya tinggal di luar. Nggak bisa. Harus semua masuk ke dalam tanah. Itulah proses apa? Dikuburkan. Lalu sebagaimana Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikianlah juga kita yang sudah mati dikuburkan, maka kita akan dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Banyak orang yang dibaptiskan ganti nama dia, ya, karena mungkin dulu latar belakangnya bukan Kristen, setelah dibaptis ganti nama dia, ya. Tapi bukan itu yang diharapkan Tuhan, ganti nama, ya. Nanti baptis lagi ke gereja lain ganti nama lagi. Akhirnya repot sorga mengganti-ganti nama saudara. Pas panggil salah.
Karena surga bilang, ini namamu yang waktu di gereja mana ini? Waktu saya sama sini, ya kan? Nggak usah ganti nama, karena catatan surga penting. Terlalu sering ganti nama, surga bingung, ya, salah panggil, akhirnya nggak masuk surga. Maka kau dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru artinya tinggalkan manusia lama. Ya, ibu-ibu kalau selama ini cerewet, 7 hari cerewet, setelah dibaptis berkurang 2 hari cerewet, 5 hari tidak cerewet. Ya, bapak-bapak yang selama ini mungkin jarang pulang, setelah dibaptiskan pulang terus. Itu berubah namanya. Manusia yang baru seperti Yesus dibangkitkan dalam hidup yang apa? Dalam hidup yang baru. Lalu ada pertanyaan, pendeta, aku sudah pernah dibaptiskan dulu dalam gereja yang kuimani. Baptisanku pun sama pendeta, yaitu baptisan diselamkan juga. Apakah aku harus dibaptiskan kembali dengan cara yang sama dengan diselamkan untuk menerima keselamatan dari Yesus Kristus? Jawabannya adalah Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus ini menurut Rasul Paulus mereka dibaptiskan oleh Yohanes. Apa katanya? Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes kan pembaptis. Mereka ini pun dibaptiskan dengan cara yang sama seperti Yohanes pembaptis membaptiskan murid-muridnya waktu Yesus dibaptiskan. Apakah ada yang mau katakan bahwa baptisan Yohanes ini adalah baptisan yang salah? Tidak ada yang berani katakan begitu. Kenapa? Oleh karena Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan baptisan yang sama, yaitu diselamkan. Lalu Paulus katakan demikian. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus Kristus. Lalu jemaat di Efesus itu, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Paulus membaptiskan jemaat di Efesus kembali. Puji Tuhan. Walaupun mereka sudah dibaptis oleh baptisan seperti Yohanes membaptis Yesus Kristus dan murid-muridnya yang lain, tetapi Paulus katakan, engkau harus dibaptiskan kembali. Harus dibaptiskan kembali. Terjadilah sebuah gempa bumi di kota Sichuan di Cina. Kota inilah kota Sichuan sebelum gempa bumi. Oh, indah sekali, bagus sekali. Tanaman-tanaman, gedung-gedung tertata rapi. Tetapi ketika kota ini dihantam oleh gempa bumi, maka kota ini hancur. Inilah bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, tol, semuanya hancur. Runtuh bangunan itu, tidak ada yang tersisa. Mulailah tim penyelamat mencoba untuk mencari, menyelamatkan orang-orang yang mungkin tertimpa bangunan-bangunan itu, tapi mungkin mereka masih hidup atau selamat. Ada yang selamat, ada yang sudah mati. Mereka mulai mengangkat satu persatu batu-batu itu, dan mereka temukanlah orang-orang sudah mati, tapi juga ada yang selamat. Nah, dalam proses penyelamatan orang-orang yang tertimpa bangunan-bangunan yang sudah roboh itu, maka ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Ketika tim penyelamat ini mulai mengangkat, memindahkan batu-batu, melihat celah-celah bangunan yang runtuh itu, siapa tahu masih ada yang tinggal di dalam. Maka tiba-tiba seorang dari tim penyelamat itu berkata, lihat, sepertinya ada orang di situ. Lalu tim penyelamat ini mulai berlarian dan mereka mendekati tumpukan batu itu. Dan saudara-saudara, ketika mereka mulai mengangkat batu itu pelan-pelan, mereka melihat ada seorang perempuan yang sedang sujud, dan di atasnya adalah runtuhan batu-batu. Sayang, ketika mereka melihat perempuan ini, perempuan itu sudah meninggal dunia. Lalu mereka mulai mengangkat sang wanita ini. Tetapi ketika mereka mengangkat wanita ini, seperti dalam gambar ini, mereka temukan di bawah perut wanita itu ada seorang bayi yang dibungkus oleh selimut.
Oh, tim penyelamat itu berkata, cepat angkat, cepat angkat. Lalu mereka membuka selimut itu, dan betullah di dalamnya ada seorang bayi, dan bayi itu masih hidup. Lalu mereka mengangkatlah bayi ini, mengangkat sang ibu yang sudah tidak bernyawa lagi, dan mereka membawa. Tapi tim penyelamat ini menjadi lebih terheran-heran oleh karena di selimut bayi itu mereka temukan ada handphone di dalam. Lalu mereka coba melihat handphone ini, dan mereka menemukan handphone itu ada tulisannya seperti ini. Apa tulisan daripada kata-kata di handphone itu? Para penyelamat yakin bahwa ibu dari bayi inilah yang menulis kata-kata itu di handphonenya. Apa yang dia tulis? Dalam bahasa Indonesia ditulisnya demikian: bayiku sayang, jika kamu dapat bertahan hidup, selalu ingat bahwa aku apa? Mencintai. Sang ibu yakin bahwa dia tidak bisa bertahan hidup. Kenapa? Oleh karena dialah yang menahan runtuhan batu itu supaya tidak menimpa bayinya. Tetapi dia ingin supaya bayinya ini bisa hidup. Dan kalau dia bisa hidup, maka ibu ini ingin bayinya mengingat bahwa ada seorang yang pernah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dia. Dan dia mau bayinya, anaknya ini akan mengingat seumur hidupnya bahwa ibunya sangat mengasihi siapa? Mengasihi dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah pesan Yesus kepada kita. Anakku sayang, jika kau dapat bertahan hidup, selalu ingat bahwa Yesus mencintai. Dia akan datang kembali, memberikan kehidupan yang kekal kepada kita waktu dia datang yang kedua kali. Asal saudara bertahan hidup. Bertahan di dalam imanmu, bertahan dalam kepercayaanmu sampai Yesus datang. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata Yesus. Aku tidak akan melupakan engkau. Jika kau dapat bertahan, ingatlah Yesus mencintai. Itu sebabnya pada malam hari ini dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu apa? Disucikan. Malam hari ini, sementara musik akan dimainkan, janganlah lewatkan aku. Kita nyanyikan setengah suara sambil kita berdoa dalam hati kita sebagai sebuah doa agar Tuhan tidak melupakan kita ketika dia datang yang kedua kali. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah Malam hari ini kami kembali meminta urapan Roh Kudus Tuhan.
Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menguasai hati pikiran kami. Oleh karena hamba-Mu sebagai perpanjangan suara-Mu ya Bapa, akan memanggil anak-anak Tuhan ini untuk mereka boleh percaya kepada-Mu, bertobat dan menyerahkan diri mereka untuk menerima baptisan air, baptisan Roh, karena kami sama-sama rindu untuk boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang berada dalam ruangan ini. Kiranya Engkau Tuhan usirlah kuasa-kuasa kegelapan itu, sehingga hanya kuasa dari surga saja yang menguasai hidup kami, menguasai ruangan ini. Malaikat-malaikat surga datang dari surga untuk menolong kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada malam hari ini adalah waktu yang terbaik bagimu untuk menyatakan iman. Tuhan, ingatlah aku kalau Kau datang sebagai Raja. Jika malam hari ini engkau disentuh oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, engkau disentuh oleh malaikat surga, beranikanlah hatimu, majulah ke depan, nyatakan imanmu di hadapan orang banyak, di hadapan surga. Tuhan, aku mau menerima Yesus dibaptiskan pada hari Sabat besok pagi. Adakah di antara saudara-saudara, umat-umat Tuhan yang sudah belajar selama ini, engkau rindu menerima Yesus dibaptiskan besok hari Sabat, menerima hidup kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kau mau, kalau kau sudah diyakinkan oleh Roh Kudus Tuhan, majulah, datanglah ke depan. Sama-sama kita menyanyi. Janganlah lewatkan aku yang penebusku, dengarkanlah seruanku, janganlah Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu, ingatlah. Jika saudara mau maju ke depan, datanglah ke depan. Jangan biarkan engkau terus menanggung beban. Apakah aku mau terima Yesus atau tidak? Ringankan langkahmu. Malaikat sorga sudah berdiri di lorong-lorong kursi gereja ini untuk menolong engkau, memegang engkau untuk datang ke depan. Puji Tuhan. Ada satu keluarga yang datang ke depan. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Masih ada lagi saudaraku. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Berdoalah dalam hatimu. Saya tahu ada yang sedang bergumul pada malam hari ini. Itu terlihat dari raut wajah bahwa kau sedang bergumul. Tuhan, bagaimana nanti orang tua saya? Tuhan, bagaimana suami saya? Tuhan, bagaimana istri saya? Tuhan, bagaimana nanti anak-anakku mungkin tidak setuju saya terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara-saudara, keselamatan itu urusan kita dengan Tuhan. Tetapi menjadi tugas kita untuk membawa keselamatan ini kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu tugas kita. Tetapi keselamatan itu adalah tanggung jawab kita dengan Tuhan. Adakah yang lain saudara-saudara yang akan juga memberanikan dirinya maju ke depan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sambil kita menunggu saudara kita yang sedang berdoa di tempatnya, yang sedang bergumul, kita nyanyikan ayat yang kedua. Biarkan aku menghadap, hampir tatamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Di sana aku harap dapat berkat. Mari saudara boleh maju ke depan bersama-sama dengan kedua saudara-saudara
waktu yang terbaik aku menerima Yesus. Berdoalah sejenak kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan berbicara ke dalam hatimu untuk meyakinkan dirimu bahwa inilah hari, waktu, jam yang terbaik untuk saudara menerima Yesus Kristus. Saya berikan kesempatan sebelum nanti saya tutup. Yang sudah belajar Alkitab, yang sudah teryakinkan bahwa inilah kebenaran yang harus saya terima dalam hidup saya, saudara boleh maju, saya undang maju ke depan. Adakah saudara-saudara yang sudah belajar, yang sudah memahami firman Tuhan, saudara ingin menyatakan imanmu, menerima Yesus, saudara boleh maju ke depan. Saya berikan kesempatan lagi. Masih adakah yang sudah belajar Alkitab? Saya tahu bahwa kaki saudara itu seperti berat, karena saya pun pernah mengalami seperti itu. Berat rasanya kaki ini untuk melangkah satu langkah saja, untuk keluar dari tempat duduk saudara dan berjalan di lorong gereja ini. Tapi kalau kau beranikan dirimu melangkah satu langkah, maka malaikat akan memegang engkau untuk menuntun kau berjalan sampai ke depan. Jangan biarkan satu langkah yang berat itu menghalangi engkau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berikan kesempatan sebelum saya akan tutup dengan doa. Adakah lagi saudara-saudara yang masih mau maju ke depan? Sama-sama kita nyanyi. Hanya dalam iman ku cari Engkau. Mungkin ini adalah malam yang terindah buat saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika kita keluar dari gereja ini pun tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kepada hidup kita. Tetapi hanya ada satu yang kita tahu, kapanpun itu terjadi, selama saya sudah punya jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus, maka saya tidak akan takut untuk menghadapi kehidupan di depan. Yakinkan lagi, Tuhan, inilah saya mau serahkan hidup saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, ada satu lagi yang berani maju ke depan. Dia sudah menang, kakinya tidak berat lagi. Puji Tuhan, dia sudah menang. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Ada satu lagi seorang ibu. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi. Saya lihat ada yang menunduk. Dari depan terlihat saudaraku ini sedang menunduk. Saya yakin dia sedang berdoa, Tuhan, apakah inilah waktu yang tepat itu? Saudara-saudaraku, berdoalah sejenak lagi, sejenak. Dan setelah itu angkatlah mukamu. Yesus menunggu engkau. Masih ada lagi? Apakah masih ada lagi saudara-saudaraku? Saudaraku, saya menunggu jika Tuhan berkemurahan. Ada satu orang lagi akan maju ke depan ini sebelum saya berdoa. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui isi hati anak-anak Tuhan, khususnya yang sedang bergumul dengan luar biasa di dalam hatinya. Adakah Engkau akan menolong saudaraku ini untuk berani maju ke depan? Tuhan, tolonglah dia Tuhan, supaya dia berani untuk maju ke depan. Satu lagi, jika Tuhan berkemurahan, Engkau ingin menang, majulah ke depan satu orang lagi. Adakah satu orang itu Tuhan akan izinkan untuk maju ke depan? Ada saudara-saudaraku, satu orang lagi yang mau maju ke depan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada lagi saudara-saudaraku sebelum saya berdoa?
Terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi yang mau menerima Yesus dibaptiskan besok hari Sabat. Saudara boleh maju ke depan. Kalau saudara masih bergumul malam hari ini, saya akan doakan saudara. Besok pagi hubungi para pendeta. Katakan kepada pendeta, pendeta saya juga mau terima Yesus dibaptiskan. Dan engkau pun akan punya kesempatan dibaptiskan besok pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasihlah oleh karena Roh Kudus Tuhan sudah bekerja. Tadi kami sudah menyaksikan 3 anak-anak Tuhan dibaptiskan. Dan sekarang kami menyaksikan ada 3 anak-anak Tuhan yang siap untuk menerima Yesus dibaptiskan besok hari Sabat. Tuhan, kuatkanlah ketiga saudara-saudaraku ini, agar mereka tetap diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan bahwa pilihan yang telah mereka buat malam ini adalah pilihan yang terpenting bagi hidup mereka, karena inilah pilihan kehidupan kekal itu. Bagi saudara-saudaraku yang masih bergumul, berdoalah malam hari ini. Biarlah engkau bergumul dalam doamu dengan Yesus Kristus, dan kiranya engkau juga akan menjadi seorang yang menang. Besok pagi engkau akan datang menemui para pendeta dan menyatakan imanmu untuk menerima Yesus. Bagi yang masih belajar, yang belum memahami firman Tuhan ini, maka biarlah engkau akan terus melanjutkan pelajaranmu sampai akhirnya engkau pun akan memahami kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, dan engkau pun satu saat akan menerima Yesus melalui baptisan yang suci. Ya Tuhan, banyak pergumulan kami, banyak kesusahan yang harus kami jalani, sakit penyakit yang harus kami derita, yang keluarga kami mungkin juga derita dalam hidup mereka secara jasmani. Tuhan, tolonglah dari sorga, sehingga kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kami alami ini, sakit penyakit itu justru akan mengangkat iman kami lebih tinggi, lebih dekat kepada Yesus Kristus. Kami tidak mau kalah melawan kuasa kegelapan. Kami rindu kami menang. Kami rindu kami menang. Dan ketika Yesus datang, kami rindu mendengarkan Yesus menyebut nama kami satu persatu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Boleh kembali duduk di tempat masing-masing.